Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang model-model pengembangan kurikulum. Guys, sebelum lanjut ke pembahasan materi, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok saya dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Yese Kayanti, kedua Lisa Banapsia, dan ketiga Putri Ayu Arolina. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian kurikulum akan dijelaskan oleh saudari Lisa Banapsia. Saya Lisa Banapsia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kurikulum. Menurut Gladhorn, kurikulum adalah rencana yang dibuat untuk membimbing pembelajaran di sekolah. Menurut Rusman, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Menurut Hamalik, kurikulum adalah rencana tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan tertulis tentang kemampuan yang harus dimiliki berdasarkan standar nasional mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang dibuat untuk membimbing pembelajaran di sekolah dalam mengembangkan potensi peserta didik pada satuan pendidikan tertentu. Di sini saya akan menjelaskan landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama ada landasan psikologis, yang kedua ada filosofis, dan yang ketiga ada sosial budaya serta iptek. Yang pertama itu adalah landasan psikologis, yaitu dalam mengembangkannya pengembang harus memperhatikan kondisi psikologis anak, kebutuhan dan minat mereka, serta teori-teori dan psikologi belajar anak. Dan yang kedua ada landasan filosofis. Dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah yang dianut oleh negara tersebut. Dan yang terakhir ada landasan sosial budaya serta iptek. Dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan kondisi real dan keragaman budaya dalam masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baiklah, yang pertama itu adalah landasan psikologis, yaitu dalam mengembangkannya pengembang harus memperhatikan kondisi psikologis anak, kebutuhan dan minat mereka, serta teori-teori dan psikologi belajar anak. Dan yang kedua ada landasan filosofis. Dalam penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah yang dianut oleh negara tersebut. Dan yang terakhir ada landasan sosial budaya serta iptek. Dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan kondisi real dan keragaman budaya dalam masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan untuk materi selanjutnya yaitu model pengembangan kurikulum akan dijelaskan oleh saudari Putri Ayu Arolina. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Ayu Arolina. Di sini saya akan membacakan tentang model pengembangan kurikulum. Model pengembang kurikulum ini ada 3, yaitu model kurikulum terpisah, model kurikulum terkait, dan model kurikulum terpadu. Pertama, model kurikulum terpisah atau yang sering disebut dengan separated subject kurikulum. Model penyusunan materi pelajaran yang didasarkan pada batas yang ketat untuk masing-masing mata pelajaran. Yang kedua, model kurikulum terkait atau yang sering disebut dengan correlated kurikulum. Suatu pendekatan penyusunan bahan dengan melihat kaitan antara beberapa mata pelajaran kemudian digabung menjadi satu bidang. Yang ketiga, model kurikulum terpadu atau yang sering disebut dengan integrated kurikulum. Meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Baiklah, selanjutnya model-model pengembangan kurikulum PAUD. Yang pertama, model Ralph Taylor. Pentingnya pendapat.
secara rasional menganalisis, menginterpretasi kurikulum dan program pengajaran dari suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, model Hilda Taba menggunakan pertimbangan ganda terhadap isi atau organisasi kurikulum yang logis dan individu pelajar atau psikologi organisasi kurikulum. Yang ketiga, model DK Wedler. Suatu langkah tidak dapat dilakukan sebelum langkah-langkah sebelumnya telah diselesaikan. Yang keempat, model Beuchem. Menurut Beuchem, kurikulum merupakan suatu perencanaan dalam pendidikan atau pengajaran. Yang kelima, model Action Research yang sistematis. Adanya hubungan antara manusia, keadaan organisasi sekolah di situasi masyarakat dan otoritas ilmu pengetahuan. Baiklah, untuk materi model pengembangan kurikulum TK di Indonesia akan dijelaskan oleh Saudari Lisa Banarsia. Selanjutnya, model pengembangan kurikulum TK di Indonesia. 1. Kurikulum tahun 1964. Kurikulum TK 1964 sepenuhnya dipengaruhi oleh kurikulum SD tahun 1964. 2. Kurikulum tahun 1968. Kurikulum TK 1968 adalah lembaga pendidikan yang pertama memberikan secara sistematis bimbingan dan pembinaan jasmaniah dan rohaniah untuk perkembangan anak secara harmonis lebih luas daripada pendidikan di keluarga. Ketiga, kurikulum tahun 1976. Ketentuan-ketentuan pokok dari kurikulum TK tahun 1976 dilaksanakan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 054/U/1997. 4. Kurikulum tahun 1984. Kurikulum TK 1984 kadang-kadang disebut juga kurikulum 1976 yang disempurnakan. 5. Kurikulum tahun 1987. Kurikulum TK 1987 diberlakukan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0461/U/1983 tentang perbaikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 6. Kurikulum tahun 1994. Kurikulum TK tahun 1994 bertujuan untuk menyederhanakan lingkup program dan menghindari tumpang tindih serta untuk memudahkan guru menyusun program pembelajaran yang sesuai dengan pengamalan mereka, maka isi program pembelajaran tersebut dipadukan dalam satu program kegiatan belajar. 7. Kurikulum tahun 1999. Karena adanya era reformasi, maka kurikulum 1999 disebut kurikulum suplemen, yaitu adanya pelajaran yang bisa tetap diajarkan dan ada yang tidak, yakni pelajaran P4, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. 8. Kurikulum tahun 2004. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Ciri khusus KBK yakni A. Lebih mengutamakan kemampuan, B. Menekankan bantuan alat, C. Evaluasi lebih menekankan kepada kemampuan atau percepatan masing-masing siswa, D. Berbasis kinerja. 9. Kurikulum tahun 2006-2007. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. KTSP memberikan kebebasan pada masing-masing sekolah. Artinya, kepada sekolah dan guru memiliki keleluasaan dalam mengembangkan kurikulum secara tepat dan proporsional. 10. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 mencoba mengurangi beban guru secara administratif yang kemudian guru hanya terfokus pada proses pembelajaran. Baiklah guys, itulah video penjelasan dari kami.
Terima kasih sudah menonton. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.